Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Pradana Kusuma. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan 9 manajemen strategik, kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan matrix space dari EV dan IV. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mengembangkan matrix SWOT. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Seperti yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya, yaitu matrix space ini merupakan strategic position and action evaluation matrix. Terdapat 4 kuadran yang menunjukkan strategi yang paling tepat, yaitu agresif, konservatif, defensif, dan juga kompetitif. Nah, di matrix space ini dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu 2 dimensi internal dan 2 dimensi eksternal. Untuk dimensi internal ini meliputi financial position dan juga competitive position. Sedangkan untuk dimensi eksternal ini meliputi stability position dan industry position. Bagian pentingnya adalah menentukan posisi strategis organisasi secara keseluruhan. Nah, ini adalah bentuk dari matrix space. Jadi tiap kuadran itu dibagi beberapa strategi, ada agresif, ada konservatif, ada defensif, dan juga kompetitif. Baik, saya akan mencontohkan matrix space untuk kasus pada Apple. Di sebelumnya, saya sudah melist opportunity dan juga threat, kemudian ada strength dan weakness-nya. Untuk bab ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri di pertemuan sebelumnya, dan ini juga strength dan weakness-nya seperti ini. Saya ada tambahan tentang bagaimana positioning dari pabrikan smartphone. Jadi di sini ada Apple, Nokia, Samsung, BlackBerry, HTC, dan juga Sony. Ya, ini kasusnya masih sekitar tahun 2010 sampai 2015. Jadi handphone-handphone inilah yang terkenal pada saat itu. Nah, letak kuadrannya untuk masing-masing merek ini sudah ditentukan seperti ini. Bagaimana menentukan kuadrannya? Ini berdasarkan cara subjektif dari saya meletakkan ada di posisi manakah suatu merek tersebut untuk kategori smartphone-nya. Namun, saya tidak serta-merta meletakkannya secara subjektif banget, tapi saya berdasarkan data-data yang sudah saya kumpulkan sebelumnya. Nah, berikutnya ini adalah beberapa merek laptop atau tablet. Ada Acer, Asus, Toshiba, Sony, HP, Dell, dan Apple. Untuk letak kuadrannya sudah saya tentukan seperti ini. Hal ini juga saya lakukan sama seperti ketika saya mendefinisikan bagaimana letak kuadran daripada merek smartphone. Nah, setelah saya sudah cukup meletakkan posisi kuadran dari merek Apple, berdasarkan data-data yang sudah saya temukan dari EV dan IV, saya merumuskan beberapa financial position, yaitu berdasarkan increment in net sales-nya, increment earning per share-nya, return on asset atau ROA, juga ada revenue. Saya berikan bobot seperti yang tertera di gambar, kemudian saya berikan rata-rata, yaitu 5,5. Begitu juga saya lakukan di dimensi yang lainnya, untuk stability position, competitive position, dan juga industry position. Masing-masing nilainya untuk stability position adalah -3, competitive position adalah -4, kemudian industry position itu adalah 5,5. Saya menulis faktor-faktornya ini berdasarkan data-data yang sudah saya kumpulkan sebelumnya, kemudian saya bobotkan secara subjektif dari saya, berdasarkan data yang sudah saya peroleh tentunya dari merek persaing juga. Setelah poin-poin tadi sudah saya dapatkan, saya memberikan kesimpulan bahwa directional vector koordinatnya untuk x-axis-nya, yaitu meliputi competitive position dan juga industrial position, yaitu -4 ditambah dengan 5,5, hasilnya 1,5. Untuk y-axis-nya, yaitu financial position dan stability position, yaitu 5,5 ditambahkan dengan -3, hasilnya 2,5. Sehingga saya dapat simpulkan bahwa Apple ini harus menggunakan strategi agresif yang letaknya ada di titik 1,5 poin 2,5, yaitu di kuadran kanan atas atau agresif. Nah, sekian pembahasan saya tentang bagaimana membuat matrix space. Untuk faktor-faktornya dan juga bobotnya ini masih pada tahap yang subjektif, tapi tentunya kita harus membandingkan dengan data-data yang sudah kita peroleh. Tidak bisa serta-merta kita hanya mengasumsikan bahwa merek tersebut itu berada di posisi tersebut, atau misalkan faktor-faktornya itu berdasarkan asumsi kita sendiri. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di forum diskusi. Sekian dari saya, Pradana Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.